Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang konvensi hak anak. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama saya ada Makfirah, yang kedua ada Kak Lutfianingsih, yang ketiga ada Kak Pupus Surono, yang keempat ada Kak Nurul Fatihah Utami, dan yang kelima ada Kak Putri Risma Riani. Boleh dilanjut, Kak? A. Pengertian konvensi hak anak. Anak berarti setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk anak-anak, kedewasaan telah dicapai dengan cepat. Kalimat tersebut ada di pasal 1 Konvensi Hak Anak tahun 1989. Apakah yang sebenarnya dimaksud dengan konvensi hak anak? Mari kita telaah terlebih dahulu apa itu. 1. Konvensi, 2. Hak, 3. Anak. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Kak. Silakan, Kak. Kak Kuku, boleh bacain slide selanjutnya, Kak? Nomor 1, konvensi. Konvensi atau konvenan adalah kata yang serupa dengan traktat atau fakta, yaitu perjanjian antara beberapa negara. Yang kedua, hak. Hak anak atau hak asasi manusia untuk anak, yang merupakan bagian integral dari hak asasi manusia. Hak anak adalah semua hal yang harus dimiliki oleh anak supaya bisa tumbuh jasmani atau fisiknya dan berkembang rohaninya atau intelektualnya dengan baik. Hak-hak anak bukan hanya sekedar pemenuhan kebutuhan dasar saja, melainkan mencakup semua hal yang bisa menjamin perkembangan jasmani dan rohani yang baik dalam mewujudkan hak-hak anak Indonesia. Secara lebih terperinci, yang dimaksud hak adalah yang A, segala sesuatu yang melekat pada diri seseorang semenjak lahir. Yang B, segala hal yang menimbulkan kewajiban terhadap orang lain sekaligus menimbulkan kewajiban terhadap pemilik hak tersebut agar tidak melanggar hak orang lain yang sama. Anak bukan saja memiliki hak tapi juga mempunyai kewajiban. Kewajiban anak adalah tugas dan tanggung jawab anak terhadap pihak lain, baik sesama anak maupun orang dewasa. Kewajiban anak antara lain, yang pertama menghormati hak-hak anak lain. Yang kedua, menghormati orang tua dan guru walaupun memiliki kekurangan. Yang ketiga, giat belajar dan berlatih untuk masa depan anak itu sendiri. Slide selanjutnya akan diterangkan oleh Kak Putri Risma Riani. Selanjutnya, Asta Citra Anak Indonesia. Dalam Panduan Dasar tentang Citra Anak Indonesia, telah dirumuskan Asta Citra Anak Indonesia. Penjabaran Konvensi PBB tentang hak-hak anak dalam hukum nasional. Dalam kaitan dengan Konvensi Hak Anak, Asta Citra Anak Indonesia mungkin bisa diinterpretasikan sebagai kewajiban anak Indonesia. Lihatlah butir-butir yang tercantum dalam sastra. Citra tersebut adalah berikut ini. Yang A ada rajin beribadah, hormat dan berbakti kepada orang tua dan guru, jujur dan cakep dalam membawa diri, serta peka diri dan peka akan seni. Pandai membaca dan menulis, serta rajin belajar dan bekerja. Terampil, penuh prakarsa, rajin berkarya, mengejar prestasi, dan berjiwa gotong royong. Mandiri, penuh semangat, berdisiplin, dan bertanggung jawab. Sehat dan berhati riang, penuh keyakinan dan usaha menghadapi masa depan. Dan terakhir, cinta tanah air. Nomor 3, anak. Menurut pasal 1 KHA, anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun. Kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. Berdasarkan pengertian di atas, maka masa anak berakhir ketika anak mencapai ulang tahunnya yang ke-18.
kecuali undang-undang nasional suatu negara tertentu menentukan batasan usia dewasa yang berbeda. Menurut KHA, seseorang perempuan yang menikah dan kemudian hamil pada usianya masih di bawah 18 tahun tetap masih disebut sebagai anak. Pasal 1 KHA tidak secara khusus menyebutkan tentang saat dimulainya masa anak. KHA mengambil sikap yang terbuka dan fleksibel dan menyerahkan pada undang-undang nasional mengenai bila mana masa anak atau kehidupan dianggap dimulai. Slide selanjutnya dibacakan oleh Kak Nurul. Dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia belum terdapat keseragaman tentang batasan umur atau penjabaran konvensi PBB tentang hak-hak anak dan hak-hak anak dalam hukum nasional. Marilah kita lihat contoh-contoh berikut ini. A. Undang-Undang tentang Kesejahteraan Anak tahun 1979 menetapkan bahwa anak adalah setiap orang yang berusia 21 tahun dan yang belum menikah. B. Mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan anak di bawah usia 21 tahun harus ada izin orang tua, pasal 6 ayat 2. 2. Kematangan berkawin pria 19 tahun dan wanita 16 tahun, pasal 7 ayat 1. Ketiga, anak berada di bawah kekuasaan orang tua sampai usia 18 tahun atau sudah pernah menikah, pasal 47 ayat 1. Kemudian C, Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. 1. Hubungan kekeluargaan antara anak dengan orang tuanya terjadi saat ia lahir sampai berusia 18 tahun. Sebelum kawin, pasal 1B. Kedua, untuk memperoleh pengajuan permohonan kewarganegaraan, seseorang harus telah berusia 21 tahun. Selanjutnya dibacakan oleh Kak Lutfia. Terima kasih. Konvensi Hak Anak (KHA) merupakan bagian integral dari instrumen internasional di bidang hak asasi manusia, atau bisa disebut juga dengan HAM. Dalam kaitannya dengan HAM, Konvensi Hak Anak berarti sebagai berikut. Menegaskan berlakunya HAM bagi semua tingkatan usia. Misalnya, hak itu bebas dari perlakuan aniaya, hak atas identitas dan kewarganegaraan, dan hak atas jaminan sosial. Meningkatkan standar HAM agar lebih sesuai dengan anak-anak, misalnya tentang kondisi kerja, penyelenggaraan peradilan anak, serta kondisi perebutan kemerdekaan. Yang ketiga, mengatur masalah-masalah yang khusus berhubungan dengan anak, misalnya pendidikan dasar, adopsi, dan hubungan dengan orang tua. Kesimpulannya, jadi hak anak adalah bagian integral dari hak asasi manusia untuk memperluas pengetahuan tentang hak asasi manusia. Lalu, menurut Konvensi Hak Anak, anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali apabila undang-undang nasional atau suatu negara menetapkan umur yang berbeda untuk batasan kedewasaannya. Lalu, Konvensi Hak Anak dikatakan sebagai perjanjian di antara beberapa negara dan bersifat mengikat secara yuridis atau politis. Oleh karena itu, bersifat mengikat secara yuridis atau politis. Sekian dari kelompok kami, bisa dilanjut ke Kak Makfiroh. Terima kasih teman-teman sudah menjelaskan tentang Konvensi Hak Anak. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.